Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Marhaban ya Ramadan. Hari ini tuh cerah banget gak sih guys? Secerah hatiku yang ingin berbagi informasi buat Mugaru lovers semua. Nah guys, di bulan Ramadan ini ada promo khusus PBDB Mugaru, yaitu diskon. Ini kan yang Mugaru lovers tunggu-tunggu. Biasanya naluri ibu-ibu itu meronta-ronta jika dengar kata diskon. Loh, kok aku tahu sih? Ya tahulah, kan aku calon ibu juga. Bener nggak sih? Terus berapa sih diskonnya? Yang pertama, gratis biaya formulir pendaftaran 250.000. Yang kedua, potongan biaya pendidikan 500.000. Jadi guys, totalnya itu 750.000. Eits, tapi itu berlaku dari tanggal 23 Maret sampai 4 April 2024. Makanya, sat-set-wet-wet segera daftar di Mugaru. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, saya melihat yang banyak tertib ini yang perempuan. Saya hitung yang jumlahnya 10 itu banyak dari yang perempuan. Coba IPM setelah hitungan kelima, yang kurang atau lebih dari 10, pokoknya hitungnya dari tengah ke pinggir, harus pas. Kalau kurang boleh yang paling pinggir. Jumlahnya harus 10. Ya, saya mulai sekarang. 5. Nggak usah dibantu, biar dihitung sendiri. Nggak usah dibantu. Kalau sudah 1 baru dihitung yang kurang, dicatat. 4. Jumlahnya harus 10, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 10, 10, 10, 10, 10, sini juga sama, 10, 10, 10, 10. Yang boleh kurang hanya yang paling luar, yang paling luar yang boleh kurang. 3. 2. 3. Baik, yang barisnya kurang dari 10 dicatat. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang perempuan. Yang laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang boleh kurang hanya yang paling sana. Kalau yang ini kurang, langsung dicatat baris berapa. Catat saja, ya enggak apa-apa. Nanti setelah baris dengan saya di lapangan kalau jumlahnya banyak. Baik anak-anak, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sudah, tidak usah pindah, tidak apa-apa. Ya, sama saya nanti juga ngomong masalah ilmu, tidak apa-apa, tidak dihukum. Anak-anak, surat apa yang ayatnya termasuk yang paling sedikit tetapi maknanya paling banyak? Surat apa? Paling sedikit tetapi maknanya atau artinya paling banyak. Surat Al-Kautsar. Ayatnya berapa? 3, tetapi maknanya paling banyak. Al-Kautsar itu artinya
nikmat yang sangat banyak. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kautsar sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Al-Kautsar. Yang tidak tahu artinya dibuka terjemahannya. Saya pengen sama Pato. Ada Pato? Alhamdulillah. Ayo Pato sini Pato. Semakin sering ke depan, insya Allah semakin berani. Ya. Ya. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu surat nomor 108. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'tainaka, sungguh kami telah memberikan kepada ka. Ka itu artinya engkau. Ya. Kalau masjid itu tempat sholat, tetapi masjiduka artinya masjidmu. Bait itu rumah, baituka rumahmu. Ummun itu ibu, ummuka ibumu. Ya. Inna a'tainaka kal kautsar. Sungguh katanya Allah, aku berikan kepada engkau Rasulullah, tentu tidak hanya Nabi tetapi kita semuanya, itu nikmat yang sangat banyak. Jadi kalau kita mau jujur, nikmat Allah yang kita rasakan saat ini sangat banyak. Apa coba? 1, sehat. 2, apa? Nafas. Apalagi 3, penglihatan. 4, pendengaran. 5, apa? Perasaan. Itu nikmat. Ya. Perasaan itu bagian dari kenikmatan. Ini yang kemudian malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, selalu taat kepada Allah, tetapi derajatnya disalib sama manusia karena manusia itu punya perasaan. Ya. Nikmat banyak. Bisa nafas, bisa bicara, bisa ngobrol, bisa duduk dengan tenang. Persendian bisa digerakkan. Kalian tahu enggak, persendian di dalam tubuh kita itu ada berapa? Total persendian, mulai jari, kemudian lengan, seluruh anggota tubuh ini tidak kurang dari 360 titik persendian. Itu semuanya diberikan oleh Allah. Makanya anak-anak sekalian, harusnya kita sangat berbahagia karena diberikan nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar, diberikan nikmat yang sangat banyak. Maka orang nanti yang bersyukur dengan nikmat yang banyak itu, orang-orang itu nanti yang akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati segarnya air di telaga Al-Kautsar. Kan kemarin kita cerita, perjalanan kita itu ternyata masih sangat panjang. Kita masih melalui alam ruh sudah, alam kandungan sudah, kemudian yang kedua setelah kandungan
dunia yang sekarang kita rasakan. Ternyata masih sangat banyak. Javier, ada Javier? Ada? Coba berdiri di tempat. Setelah alam dunia, kita masuki alam apa, Javier? Setelah dunia kemudian masuk kemana? Apa? Barzah, mati. Setelah di alam barzah kemudian kiamat. Setelah kiamat padang mahsyar, dikumpulkan semuanya. Setelah itu hari perhitungan. Setelah itu pertimbangan. Setelah itu sebelum ke surga itu melewati apa? Kemudian terakhir surga dan neraka. Tepuk tangan untuk teman kalian. Insya Allah yang sering saya panggil itu nanti ilmunya nambah, ya, tidak perlu khawatir, tidak dihukum. Jadi anak-anak sekalian, ternyata perjalanan kita masih sangat panjang. Dunia ini masih alam ketiga, masih ada keempat, itu nanti alam barzah. Barzah itu kita tidak tahu sampai kapan. Orang yang hidup zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih di alam barzah, alam kubur. Padahal usianya sudah luar biasa, ratusan ribu tahun yang lalu manusia pertama. Setelah alam barzah nanti kemudian hari kiamat. Hari kiamat dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Hari kiamat, padang mahsyar, kemudian seluruh amalnya dikumpulkan, baik buruknya dipilah, kemudian ditimbang. Wa may ya'mal wa man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia masuk surga. Kalau ringan kebaikannya, dia masuk neraka. Jadi ada barzah, hari kiamat, hari padang mahsyar, hari perhitungan, hari pertimbangan, sirotol mustaqim, surga neraka. Masih ada 7 fase lagi. Maka bekalnya itu kita kumpulkan di dunia. Bagaimana mengumpulkan bekal agar nanti bisa kita bawa? Maka caranya adalah dengan ilmu. Maka cintailah ilmu, karena ilmu itu menjaga anak-anak sekalian. Kalau barang itu dijaga. Kalian punya helm, semakin bagus helmnya, kalian semakin kepikiran. Ditaruh di parkiran, takut baret. Kalau lama-lama takut ada yang ngambil. Jadi benda itu semakin berharga, semakin membuat kita kepikiran. Punya mobil juga sama, semakin mahal harganya, perawatannya semakin mahal. Taruh di tempat bebas, takut dicuri orang. Tetapi kalau ilmu itu nanti yang akan menjaga. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli artinya dan apa soli? Salatlah li rabbika, kepada Tuhanmu. Jadi salat kita itu kepada Tuhan. Ada orang kafir kemudian ngolok-ngolok orang Islam. Oh, orang Islam itu bodoh, kenapa kok batu disembah? Apa itu batu? Ka'bah itu terbuat dari batu yang tersusun, kenapa kok disembah? Ya. Maka kemudian dijawab oleh salah seorang ustadz, kita menghadap Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah. Kita menghadap ke tempat sholat, kemudian di depan itu ada lafadz Allah. Maka Allah itu bukan lafadz itu hanya simbol saja, ya. Sama saja seperti pato, ya, patricio. Pato itu bukan ini, tetapi pato ini yang lengkap ini, mulai kepala sampai dengan ujung kaki. Sehingga ketika ada tulisan pato, bukan patonya itu, ya, sama dengan Allah. Maka kalau ada orang kemudian mengkultuskan tempat, itu salah. Karena Ka'bah itu hanya simbol untuk sholat, biar tidak semerawut. Oh, sholat itu semuanya menghadap Ka'bah. Itu dengan ilmu.
Maka anak-anak sekalian, terakhir ya, kemarin kita belajar taklim muta'allim, adab di dalam menuntut ilmu. Kemarin saya bacakan lagi ya. Wal ilmu wasilatan ila ma'rifatil kibri. Ilmu itu adalah cara untuk mengetahui yang pertama al-kibri, sombong. Diingat-ingat. Yang kedua watawadu'i, sifat tawadu, rendah hati, tidak sombong meskipun mungkin hartanya di rumah banyak, tetapi mau bergaul dengan siapapun, tidak suka meremehkan temannya. Watawadu'i wal ulfati, ulfah, kasih sayang ya. Kalau pengen nanti punya putra punya putri yang memiliki kasih sayang yang banyak, maka kasih nama ulfah ya, ulfati. Wal'ifah, penjagaan diri. Jadi anak-anak, ilmu itu menjaga diri kalian. Coba saja, semakin banyak ilmu kalian, kalian tidak mudah dibodohi. Karena apa? Kalian punya ilmu. Wal israfi, kita mengetahui tentang berlebih-lebihan itu tidak baik. Dari mana? Dari ilmu. Jadi berlebih-lebihan itu tidak baik. Apakah masalah ibadah juga? Iya. Ngaji Quran terlalu berlebih-lebihan juga tidak baik. Maka semuanya itu ada takarannya. Ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bermain, ada waktunya kita makan. Semuanya kita lakukan. Sehingga pernah dulu anak-anak sekalian, ada orang ahli ibadah, ahli puasa, kemudian ada tetangganya itu takjub, ya Nabi, wah itu kayaknya ahli surga. Maka katanya Nabi, tidak, dia ahli neraka. Kenapa dia ahli neraka? Ternyata dia tidak baik kepada tetangganya. Nah, makanya Islam itu harus baik semuanya ya. Dari mana itu diketahui? Dari ilmu. Wat taktiri, kikir. Kita mengetahui, oh kikir itu tidak baik. Ciri-cirinya kikir itu seperti apa? Itu dari ilmu. Kikir masalah ilmu itu tidak boleh. Kalian punya ilmu kemudian tidak diajarkan kepada yang lain, tidak boleh. Ada seorang dokter, dia punya ilmu yang banyak tentang cara pengobatan penyakit. Kemudian datang seseorang yang ingin disembuhkan, tapi melihat orangnya ini miskin, tidak punya apa-apa, maka katanya dokternya, oh enggak, Anda tidak sakit, tidak apa-apa, pakai tidur aja, insya Allah besok sembuh. Akhirnya apa? Karena sakitnya sudah berat, sudah kronis, pulang pakai tidur, bukannya sembuh, malah tidak bisa bangun. Kenapa? Mati. Ya, punya ilmu disembunyikan, tidak boleh, kecuali waktu ujian. Kalau aturan ujian dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh. Kan katanya tidak boleh kikir. Wah, dikasih tahu semuanya temannya. Nah. Jadi mengetahui itu dari ilmu. Wa ghairiha wa kadzalik, dan seperti yang lain ya. Seperti al-judi, sifat dermawan, itu baik atau tidak, ciri-cirinya seperti apa, itu dengan ilmu. Wal bukhli, bakhil. Apa bakhil? Bakhil itu apa? Tuh. Apa bakhil itu? Pelit, kikir. Wal jubni, ya, wal jubni itu adalah sifat takut, penakut. Wal jaroah, dan pemberani ya. Jadi anak-anak sekalian, ternyata ilmu itu juga berdampak kepada ketakutan dan keberanian. Ada
sahabat ya, itu sebelumnya itu sangat penakut sebelum masuk Islam, berasal dari kalangan orang kaya raya, penampilannya sangat rapi, minyak wanginya tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, ketampanannya banyak menjadi perhatian perempuan-perempuan yang lain. Jadi dia itu tidak mau kotor ya, bersih hidupnya, apalagi berperang. Namun ketika pemuda ini kemudian masuk Islam, mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu tentang jihad, tentang membela agamanya Allah, maka pemuda ini memandang kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi kematian, apalagi kematian di jalan Allah, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Makanya ada kisah anak-anak sekalian, teman-teman kita yang seumuran kalian ya, yang sekarang ada di perbatasan Gaza, itu ketika mereka kemudian kena bom dan dalam keadaan hidup, kakinya kemudian putus karena kena percikan martir itu, maka mereka berbahagia. Ini kan tidak masuk akal, berbahagia. Apa kata mereka? Alhamdulillah ya Allah, kaki saya lebih dulu masuk ke surga. Kenapa itu mereka dapatkan? Karena mereka dapat ilmu tentang itu. Sama halnya di antara kita kan ada yang semangat baca Quran, ada yang sedang, ada yang malas, ada yang tidak sama sekali. Itu juga tergantung kepada ilmu. Maka anak-anak sekalian, senangilah ilmu. Ilmu itu tidak ada expired. Ilmu itu tidak seperti harta. Kalau harta dikeluarkan terus, itu nanti habis. Tetapi ilmu, kalau sering kalian sampaikan, sering kalian berikan kepada orang lain, maka kalian semakin menguasai ilmu itu. Sehingga anak-anak sekalian, ciri dari orang yang mencintai Islam adalah bagaimana besarnya orang itu di dalam mencintai ilmu. Ilmu apapun ya, karena semua ilmu itu miliknya Allah. Tidak ada ilmu agama, ilmu dunia itu tidak ada. Semuanya miliknya Allah. Kalian belajar arsitek itu cara apa? Nanam pohon ya. Ilmu arsitek itu masalah apa? Nanam pohon? Masalah membangun. Kalian belajar ilmu arsitek, bangun bangunan. Kalau di Surabaya ini maksimal itu 24 tingginya, tidak boleh lebih dari itu. Kapan hari Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengajukan mau mendirikan bangunan 32 lantai. Ya, kira-kira kalau lihat itu sampai ke atas itu ya. Tetapi tidak diizinkan karena dekat dengan bandara, maksimal 24. Maka untuk membangun 24 lantai itu harus ada perhitungan. Oh, rangkanya seperti apa, hitungan semennya seperti apa, kemiringannya seperti apa. Itu dengan ilmu. Nggak bisa asal aji, wes pokoknya di semen aja. Wah, dibangun aja sampai lantai 5 ambruk. Karena apa? Tidak ada perhitungan. Di Qatar itu ada bangunan tingginya itu di atas 100 lantai. Qatar ya. Ini Arab Saudi infonya mau mendirikan gedung tingginya 200 lantai. Ya, kita tidak bisa bayangkan 200 lantai itu bangunnya seperti apa. Nanti kena petir itu. Tetapi itu bisa dilakukan dengan ilmu. Bahkan Al-Quran menyampaikan, jangankan di dunia, kalian ingin keluar angkasa, ingin menjelajahi planet-planet yang lain, itu katanya Allah bisultan ya. Apa itu sultan? Ilmu. Jadi anak-anak sekalian, perbanyaklah ilmu. Tidak usah nunggu nanti aja SMA, jangan. Ada kesempatan tambah ilmu yang banyak. Karena ilmu itu dimanapun akan bermanfaat,
ilmu itu akan menjaga kalian, dan ilmu itu akan mengangkat derajat kalian. Maka cintailah ilmu, karena ilmu itulah nanti yang paling kekal menemani kita. Nanti di dunia ditemani, di kubur ditemani, di alam hari kiamat ditemani, itu ilmu. Dan ilmu yang paling baik adalah semua ilmu apapun yang itu menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kontraktor ya yang bertakwa. Bangun jembatan, kalau memang semennya 200 sak ya 200, jangan dikurangi, harusnya 200, tidak apa-apa, dikorupsi aja, kasih 120, kan tidak ada yang tahu. Baru 2 tahun ambrol. Siapa yang buat? Aji ya. Mana Ji? Ji, kamu nanti pengen jadi apa Ji? Cita-citanya Ji? Pengen jadi apa Ji? Iya, Haji, cita-citanya pengen jadi apa, Haji? Saya keliling ke kelas, itu ada beberapa kelas itu yang ada tempelan. Ada yang ingin jadi brimob, ada yang ingin jadi angkatan udara, ada yang ingin jadi pengusaha sukses. Ya kita doakan ya, itu niat baik dan kalian punya peluang untuk itu. Jadi apapun itu kalian itu punya peluang dan diberikan kemampuan oleh Allah yang sama. Sehingga sebagai penutup anak-anak sekalian, kemarin kita baca surat apa? Al-Insan. Di situ Allah katakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Maka katanya Allah, akan aku uji mereka, tetapi sebelum aku uji, aku berikan mereka potensi sami'an, pendengaran, basira, penglihatan. Maka pendengaran dan penglihatan ini anak-anak sekalian adalah modal untuk belajar. Belajar yang banyak, jadilah sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan, dan ketika nanti jadilah yang bertakwa. Jadi polisi yang bertakwa. Saya kapan hari lihat di YouTube itu ada polisi yang punya kebiasaan baik. Tiap kali piket itu tanya kepada tahanannya, hari ini pengen makan apa gitu. Ayam geprek ya. Dibelikan semuanya ayam geprek ya. Itu polisi yang langka itu. Jadilah polisi yang seperti itu. Akhirnya apa? Tiap kali piket pengen apa? Degan, belikan degan sejumlah itu. Akhirnya banyak kemudian orang yang simpati, transfer uang nitip buat tahanan. Nah, ini boleh jadi tahanan-tahanan itu yang awalnya dia orang nakal, dia pencuri, dia perampok ya, dia pemabuk, dengan kebaikan itu kemudian mendapatkan hidayah, maka polisi itu mendapatkan setiap pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mendapat hidayah itu. Maka jadilah apapun, tetap jadilah orang yang bertakwa. Mungkin ini anak-anak sekalian, semoga menjadi keterangan yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan nanti yang hitungannya kurang atau lebih ya tetap di lapangan dulu sebentar. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.